Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sandiaga Uno mengatakan ya, saya membalik ya. Bagaimana jika dipilih jadi cawapres Ganjar? Kok mengharap banget begitu ya? Kok ngebet sekali untuk menjadi calon wakil presiden Pak Sandi? Padahal di masyarakat begitu kan sudah tidak begitu diminati begitu kan. Gandas dianggap sebagai kutu loncat sana, loncat sini begitu kan ya, tidak konsisten begitu ya. Gara-gara ingin menjadi calon wakil presiden saja begitu kan sampai segitunya begitu. Masuk P3 terus kemudian tiba-tiba begitu ya ingin disodorkan untuk menjadi cawapres, saya kira jauh begitu ya. Mungkin di satu sisi PDIP akan menolak begitu. Tapi saya rasa inilah politik kita begitu kan ya, ngebut sekali sama Erick Thohir dengan Pak Sandi ya sama-sama kawan lama begitu kan yang ingin ngebut menjadi wakil presiden begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Sandiaga menyatakan saya membalik bagaimana jika dipilih jadi cawapres Ganjar Pranowo ya. Gak mungkin Sandi dipilih, dia nggak punya masa. Mesin politiknya tidak ada begitu kan. Akar rumput dari P3 saja ya kepada Anies Baswedan begitu. Kalau nggak jadi cawapres PDIP sih, yang penting P3 balik kanan bang ya, jual mahal lah. Sudahlah, langkah politiknya tidak membuat simpatik, wong akun sosmed aja udah banyak yang unfollow begitu ya. Banyak sekali kritikan-kritikan kepada Sandi begitu kan, dianggap sebagai loncat sana loncat sini begitu ya. Bahkan yang ngarep bener ya sama Om Prab aja kalah begitu ya. Cawapres itu yang penting NU, walaupun nggak punya partai dan namanya nggak dikenal, tapi akan jadi kartu as kemenangan ya. Bahkan ada yang mengatakan Pak Sandi bisa oleng begitu. Sandi kasihan banget ya, melanglang ya buana kemana-mana. Akhirnya ya nggak pakai juga lah. Itu apa calon menarik? Enggak lah. Banyak sekali bahwa pernyataan dari netizen, dari publik begitu, Pak Sandi itu tidak cocok begitu kan ya. Karena di satu sisi setiap kemarin itu mengkritik habis-habisan Anies Baswedan, mulai agak kecewa mereka begitu kan. Terkait dengan utang 50 miliar itu begitu. Harap hati-hati biasanya kalau ya udah ya klaim ya sepihak gini belum tentu berhasil ya, seperti pengalaman pemilu sebelumnya ya. Akhirnya akan berakhir juga gelandangan politik. Ya keluar saja begitu, ganti lagi mungkin agak masuk kepada partai yang lain begitu kan ya. Atau kepada Golkar begitu. Tapi lelah politik kita begitu kan, dinamis, tidak menentu begitu. Bisa saja menjadi cawapres dari Pak Ganjar ya. Tapi jauh begitu kan ya, karena Pak Sandi itu tidak punya masa, mesin politiknya ya di P3 masih hanya segelintir, masih tidak lama begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti itu begitu. Targetnya jadi ketum P3 Wapres karena merasa punya modal ya. Mau itu dia pindah partai ya, mending ya jogging bareng aja sama Ganjar, nggak usah nyapres, itu lebih baik buat kesehatan ya. Harusnya Anda yang jadi cawapres ya Pak Sandiaga Uno ya, Bapak nggak dikenal banyak orang ya, nggak tahu kerjanya apa. Di medsosnya saja begitu kan, sibuk sana sini begitu, tapi tahu-taunya kok ya seperti itu, tidak punya prestasi apa-apa kan, begitu logika kita begitu. Masyarakat mengkritik seperti itu begitu. Sayang seribu sayang memang begitu kan ya. Kalau memang dia di Gerindra dulu, saya kira dia akan menjadi menteri lagi kan, begitu logikanya begitu kan. Karena iya, setiap manusia itu kan punya kepuasan masing-masing begitu, dalam artian ya ingin menjabat inilah, terus kemudian ambisi dan sebagainya, bisa saja yang namanya manusia begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Sandiaga Uno saya membalik ya bagaimana jika dipilih jadi cawapres Ganjar ya. Dikutip dari CNN Indonesia, Ketua Bapilo P3 Sandiaga Uno menjelaskan dirinya tak mau berpikir bagaimana bila ia tak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden baca pres yang mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024. Sandiaga mengatakan hanya memikirkan bagaimana bila benar-benar dipilih mendampingi Ganjar, meskipun diakui hal itu akan memberinya tugas yang lebih berat.
Di satu sisi dia mengatakan saya justru membalik karena saya memikirkan bagaimana jika dipilih. Karena dia dipilih itu tugasnya sangat berat. Kami harus betul-betul memperkuat aspek tawaran kita kepada masyarakat mengenai ekonomi, kata Sandiaga Uno. Ya, andalannya ekonomi begitu kan. Tetapi kepuasan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Sandi jauh sekarang begitu kan. Ya, ingin ngebet menjadi calon wakil presiden harus sanalah, harus sini begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah ya ketidaksukaan begitu kepada Pak Sandi begitu kan. Tidak mungkinlah PDIP itu ya memilih dari Pak Sandi untuk menjadi wakil presiden begitu kan, yang tidak punya masa yang luar biasa begitu kan. Hanya mengandalkan media sosial, ekonomi kreatif lah, ekonomi inilah, pokoknya banyak begitu kan. Tapi kan setidaknya kan menurut saya pribadi seperti Pak Sandi kan ya ketahuan begitu kan. Ya ketahuan dalam artian ya tidak punya mesin politik saja begitu kok seperti itu begitu. Ya mau menggunakan apa? P3 misalnya. P3 akar rumputnya kepada Pak Prabowo, kepada Anies Baswedan begitu kan di satu sisi begitu kan. Itu mesin politik P3 dari dulu seperti itu begitu, tidak pernah bersatu begitu kan. Ya, dia hanya kepengurusan saja mungkin yang mendukung yang mendukung kepada Pak Ganjar, tapi akar rumputnya kepada Anies Baswedan. Kan bisa saja seperti itu begitu. Itu sudah jelas narasi-narasi mereka sudah gampang bisa ditebak begitu kan. Bahkan ya tugas berat yang dimaksud Sandiaga adalah bagaimana ia sebagai cawapres nanti harus memiliki tawaran program lebih baik dari kandidat lainnya, terutama soal sektor ekonomi. Bahkan jadi ketua P3 ini kalau terpilih mendampingi Pak Ganjar sebagai calon wakil presiden, kita harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa kami punya tawaran ekonomi yang lebih baik dan kandidat-kandidat lainnya. Bahkan di satu sisi Sandiaga mengatakan dirinya hanya ya husnuzan ya memikirkan hal yang baik ya, ia enggan suuzan ya untuk berprasangka buruk kepada hingga membayangkan dirinya tak terpilih menjadi cawapres Ganjar. Bahkan jadi fokus saya adalah zuzan ya, saya pikirkan yang positif karena kalau ya berpikir negatif bagaimana kalau enggak kepilih ya dan sebagainya. Kami akan masuk ke dalam pemikiran zuzan berpikir yang negatif semua. Saya akan hilangkan pikiran negatif saya akan terus berpikir positif ya. Kenapa tidak istikharah sekalian? Apa-apa kan istikharah sana sini, istikharah sana sini, tapi yang kemudian faktanya begitu bertolak belakang. Bisa saja seperti itu begitu. Tunggu saja ya musyawarah dari Pak Sandi untuk menjadi wakil dari Pak Ganjar, kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan jadi fokus saya adalah zuzan ya, husnuzan ya, saya pikir yang positif karena kalau berpikir negatif bagaimana kalau enggak dipilih. Di satu sisi sebelumnya Wakil Ketua Umum P3 Asrul Sani mengungkapkan ada pembicaraan berkembang di internal parpol ya soal ketidakpastian Sandiaga menjadi bakal cawapres Ganjar. Ia mengatakan andai Sandi tak dipilih, nasib koalisi dengan PDIP pun jadi pertanyaan. Ya justru ya sedang berkembang sekarang ini internal itu diskursus ya, kalau ternyata Pak Sandiaga Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap P3 itu? Apakah mau keluar begitu kan? Saya kira juga tidak begitu kan. Loncat sana loncat sini bisa saja seperti itu begitu. Itu memang berkembang sekarang, saya harus akui itu berkembang. Kenapa kok itu berkembang ya? Karena juga tahu bahwa P3 itu jujur saja, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak katanya. Bahkan Wakil Ketua MPR ini menyinggung arahan dukungan di internal P3 tidak tunggal. Ia mengaku masih terus menunggu perkembangan soal arah dukungan partainya apabila Sandiaga Uno tak dipilih menjadi cawapres. Ini kan ancaman luar biasa begitu kan. Seolah-olah P3 ini ngancam begitu ya, kalau tidak dipilih untuk menjadi wakil presiden Pak Sandi, bisa saja P3 itu keluar, kan begitu logikanya begitu. Sama dengan Partai Demokrat, kader-kadernya banyak yang menginginkan bahwa AHY harus menjadi presiden begitu kan, ya. Banyak spekulasi seperti itu begitu. Saya rasa politik itu tidak menemukan titik temu begitu kan. Ya Pak Prabowo sekarang semakin solid, semakin punya kekuatan begitu kan. Tapi di hati masyarakat tergantung ya, hati masyarakat yang memilih ini semua begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Inilah politik kita dinamis ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.